Contohnya ini adalah Zerebro. Kita lihat daily chartnya, dia up, konsolidasi, up, konsolidasi, up, konsolidasi, up, konsolidasi. Ini up lagi. Ini adalah price action yang sangat mudah dibaca. Price action idaman, tapi sedikit yang bisa kayak Zerebro. Ini menunjukkan apa? A very strong community and holder. Awal-awalnya Fartcoin juga begini chartnya. Ya, dia. Hingga akhirnya dia breakdown structure ya, dan kemudian membuat wave yang parabolik. Jadi selalu oke ya kalau kalian lihat flat consolidation zone seperti ini untuk ape in, dia naik flat consolidation zone beli. Naik flat consolidation zone beli. Naik flat consolidation zone beli. Flat ya, consolidation zone beli. Ini adalah contoh dari Zerebro. Nah, keempat ini pattern yang mirip dengan serigala domba. Yaitu adalah pattern the sleeping agent. Quotes on quotes the sleeping agent. Ini contohnya gimana? Yaitu adalah AI16Z. Ya, ketika dia listing dari tanggal 26 November. 26 Oktober sampai 10 November. Ya, ini harganya nggak kemana-mana nih. Hampir 1 bulan dia ini hanya membuat volatilitas yang tidak jelas. Ya, tapi karena fundamentalnya yang kuat, ya kalau kamu scale in di sini ya di sekitar 10 juta ya, dia sekarang udah sitting di 1,63 billion. Jadi adalah the sleeping giant, the sleeping agent, pattern sama seperti strategi serigala domba. Jadi kamu lihat project yang punya fundamental bagus, terus kamu ape in ketika dia di dalam fase konsolidasi setelah drop 90%. Jadi 90% ya, kalau cuma 1% ya udahlah ya. Dan kalau 1%mu naik 1000 kali lipat, ya oke. Ya itu namanya placing the right mindset dengan money management yang tepat. Kalau kamu oke, saya yakin dengan koin A, ya. Koin yang muncul di DEX, oke. Liquidity-nya masih kayak 30.000 gitu. Oke, semua uang tabungan saya masukkan karena saya suka tikernya sama gambar ceweknya. Ya mending main bakarat itu ya, itu lebih bagus chance-nya. Atau kamu kemana begitu ya, uangmu kamu kasih di jalan. Kalau ini ya, kamu harus punya yang namanya a very good money management and very good mindset. Oke, nah 3 ya masih sangat panjang ya, nggak kerasa udah 1,5 jam. Semoga masih semangat ya, semoga masih kuat denger saya ngoceh. Ya, ketiga AI agent, AI play always loves the Fibonacci numbers. Ya, pada praktiknya ya Fibonacci ini berguna banget untuk semua AI play. Ya, ketika harga ini ya naik dengan signifikan, kamu bisa cari area 0,5, area 0,618 untuk cari retracement zone untuk kamu mulai yang namanya scale in. Ya. Nah, jadi area yang tepat ya untuk membeli, kalian udah tahu, udah ini banget, tapi kenapa Fibonacci ini sangat oke dipakai untuk AI agent, untuk any kind of DEX play? Yaitu jawabannya adalah karena ya karena kita di sini ya semua ini trade with human ya. It's only a PVP market, player versus market player. Jadi kecenderungan dengan Fibonacci numbers ya ini kita bisa melihat structure ya. Kita bisa melihat kecenderungan dan juga probability. Tapi ya tentunya ya nggak ada yang 100% ya. Kita juga bisa pakai extensionnya untuk cari profit targetnya 1618, 2618. Karena ya misalkan sekarang kayak Fartcoin, dia udah naik berkali-kali lipat dan dia membuat yang namanya price discovery. Ya kalian jelas lah ya harus pakai Fibonacci extension kalau pengen lihat ini harga ini bakal stop di mana. Karena kan dia nggak ada previous high-nya, dia akan terus nerocos naik terus ke atas. Nah, 4 bisa menggunakan platform engagement watchers ya. Kaito mahal ya.
Kaito 160-an juta setahun. Jadi buat retail kurang friendly ya, tapi ini yang paling oke. Ini kamu bisa lihat dari Twitter, Farcaster, Discord, Telegram, ya, bahkan Medium Conference semuanya. Saya bisa search ya, ticker AIXBT. Ini orang di mana nih yang ngomongin? Apakah di Twitter, apakah di Discord, apakah di Telegram, saya bisa tahu. Terus orang di Telegram, di Discord, di Twitter ini kira-kira mereka udah slowing down belum omongannya tentang AIXBT? Oh oke, udah slowing down. Oh oke, berarti udah mulai turun. Nah ini saya bisa cari. Atau oh ini mulai orang ada spiking, kenaikan. Ya oke, saya bisa cari di Kaito. Nah, Lunar Cross juga bisa dimanfaatin. Nah ini contohnya saya cari AI System Z, tapi dia lebih ke mention ya dan terbatas ya, nggak segila Kaito. Nah rumusnya teman-teman mencari hidden gem, oke, quotes and quotes hidden gem itu adalah keadaan ya ketika mindset atau engagement naik, tapi harga ini turun. Naik berarti semua orang ini pada ngomongin ya project itu ya, semua orang pada mulai punya bullish thesis ya tentang project itu. Tapi harganya ini tetap turun terus nih. Itu berarti menunjukkan ya ketika dia ini hidden gem. Harganya kurang divaluasi secara oke. Padahal banyak orang yang ngomongin. Padahal banyak orang yang bahas, tapi harganya turun terus. Ya, ini rumus. Nah, ini kalian bisa pakai ya website cookie.fun ya. Kalian bisa stake 10.000 cookie ya. It's a legit platform. Baik lagi saya tidak terafiliasi, saya hanya menggunakan ya, gunakan cookie.fun ya, ini a DAO and a platform buat dia khusus track hanya AI agent. AI agent mana yang gerak, AI agent mana yang dapat exposure, AI agent mana yang harganya turun. Caranya gimana? Ya ini adalah caranya ya. Contohnya adalah Fokai. Dia engagementnya naik terus nih. Semua orang ngomongin tentang Fokai. Komunitas bertambah. Semua grow. Tapi harganya kok turun terus. Ya, berarti dia relatif under value. Orang ngomongin, tapi harganya murah. Ya, berarti ada possible ya dia mengalami yang namanya potensi ya untuk dianggap sesuatu yang under value karena engagementnya naik terus nih, harganya doang ya yang turun. Nah, sesuatu yang over value atau dia udah waktunya turun, itu saya lihat dengan harga yang terus mengalami kenaikan, oke, naik, tapi mindset ini turun. Tandanya dia naik terus apa? Ya mungkin ada orang yang pompong, ya orang yang beli dalam jumlah yang besar. Tapi secara keseluruhan retail itu selalu dilihat dari mindset-nya. Orang yang punya HP, orang yang punya HP, orang yang punya HP, orang yang punya HP yang ngomong, ya. Harganya kan easy to manipulate, apalagi dengan dia punya market cap yang sangat kecil, ya. Ini contoh Ether. Dia harganya naik nih ya, tapi engagementnya udah mulai turun ya, menunjukkan ya kalau ada possible it's only a dead cat bounce. Nah, ya ini cookie.fun ya alat yang saya gunakan pribadi ya. Kamu bisa ya dengan 10.000 on ya, 10.000 cookie. Jadi 10.000 cookie terakhir kali saya beli hanya di sekitar $4.000 ya. Ya lumayan ya, nggak hanya sekitar ya, sekitar 70-an juta. Jadi nggak hilang ya, kamu hanya perlu stake dia punya koin. Ya, nah, kemudian kedua, fokus cari ya harganya yang diskon tapi mindset-nya terus grow ya, seperti yang saya ajarin ya sebelumnya. Karena nanti kalau kamu udah unlock premium, klik di sini kamu bisa unlock ya premiumnya. Nanti saya tunjukin ya screenshot yang saya udah premium. Mengapa ini saya tunjukin? Ya tadi saya logout ya walletnya supaya teman-teman kelihatan nih. Ini fiturnya yang free seperti apa. Ini yang free. Ya sekali lagi saya tidak terafiliasi. Ya saya hanya pakai cookie.fun. Nah apabila kalian terlalu sulit ya mencari AI agentnya, ya bisa beli tempat menjualnya atau tempat membuatnya. Ya ini contohnya virtual. Jadi virtual itu platform seperti apa? Ya virtual itu platform di mana kalian bisa deploy agent. Ya, terus agentnya orang di situ beli, ya.
Agentnya punya fungsi masing-masing. Kenapa virtual harganya naik terus? Ya karena ini bisanya dibeli dengan satuannya virtual. Jadi ya mau nggak mau orang tetap pakai platformnya, terus beli ya koin ya quotes on quotes ya koin di time zone-nya buat dia main di sini ya. Nah, top token holder ya ini bisa diperhatikan juga, tapi ini hanya bisa diperhatikan ya ketika teman-teman unlock premiumnya ya. Nah, ini contoh yang udah premium nih ya, yang udah saya buka premiumnya. Kalau baru buka premiumnya, ini contohnya Fokai, teman-teman bisa lihat growth holdernya. Holdernya ada berapa banyak ya, dan juga nanti yang lain. Ya, kalau holder kamu juga bisa lihat di deck screener. Oke, jadi contohnya ya, cari growth yang berkembang. Nah, rumus undervalue based on holder growth itu kalau dia holdernya bertambah tapi harganya turun. Tadi nggak hanya dilihat juga dari segi mindset, tapi holdernya. Kira-kira orang ngomongin tapi dia beli nggak? Oke, orang ngomongin, orang beli. Berarti orang jadi holder. Berarti dia relatif sangat kuat komunitasnya, tapi harganya turun nih. Oke, berarti dia relatif undervalue. Nah, contohnya ACT, ini harga yang turun terus ya, tapi holdernya meningkat. Ya, holdernya diamond hand, nggak jual, bertambah terus sampai 40.000 holder, tapi harganya turun. Ya, kalau overvalue, price yang ketinggian, holdernya udah mulai berturun. Apa artinya turun? Ya, yang naikin harganya ada orang yang pom-pom, tapi holdernya ini dia turun terus. Orang udah mulai cash out, udah mulai nggak percaya, udah mulai nggak ngomongin. Nah, ini contohnya ya, saya yang udah premium ya, tadi yang saya beli. Ya, ini kalau premium ada di sini tulisannya premium alpha. Ini cookie.fun tadi ya. Kalian bisa melihat ya indeks untuk HHI ya, holder yang gede dengan significant amounts. Terus lihat top holdingnya, terus lihat balance yang holding dari masing-masing whale. Kemudian retentionnya ya, mereka ini diamond hand atau enggak ya, mereka yang cenderung diamond hand. Oke, ini cuman kelihatan ya, yang dia 1 bulan close atau jual ya 58%. Jadi a very good tools ya, kalau teman-teman bisa gunakan dengan baik. Nah, kelima, you tend to make money membeli koin yang market cap-nya 10 juta daripada yang hanya market cap-nya 10.000. Mengapa? Ya karena ini the harsh reality of meme coin trading, the harsh reality of DEX trading ya. Hanya 0,4% ya trader pump fund yang actually made money. Jadi sulit ya kalau kamu cari yang oke, baru di pump fund market cap 10.000. Chances itu jadi 0 lebih gede daripada chances itu jadi sesuatu. Ya, ini statistik yang ngomong hanya 3% trader profitable ya. Hanya 5% pengusaha yang akhirnya berhasil dalam jangka panjang. Tapi 0,4% actually very low ya. 90% lower untuk statistiknya ya, orang yang berhasil di pump fund. Nah, karena ada ribuan ya scam yang siap membuat kita rugi. Jadi kalau kita salah ya deploy atau salah ya beli token-token ini ya, ya kita chances ya kita akan kehilangan uang. Nah, saya paham ada teori yang namanya the bonding curve dalam projection suatu aset. Kalau dalam 3-4 hari suatu token itu berhasil ya mencapai cap 1 juta dan dia nggak di rug pull, itu dia akan lewat ya namanya inflection point dan kemudian the bonding curve. Dia akan terus grow. Kalau udah teruji ya 3-4 hari ya dia berhasil ya di 1 juta market cap atau 10 juta market cap, tergantung perspektifnya. 1 juta kalau teman-teman punya mindset yang high risk, oke, 1 juta dia lolos 3-4 hari ya dia akan grow terus. Tapi oke, 10 juta dia akan lolos ya sampai bertahun-tahun ke depan atau berbulan-bulan lah, jangan nggak bertahun-tahun juga ya. Nah, kemudian pelajari money flow ya, selanjutnya tipsnya untuk melihat ya apakah whales bidding dan kemana whales bidding. Nansen ini platform yang freemium, ya, the smartest investors and crypto teams use Nansen to win. A very good platform ya. Kita juga tidak terafiliasi, kita hanya menggunakan ya secara mandiri. Nah, ini token screenernya free ya teman-teman. Ini contohnya, teman-teman bisa melihat nih token screener.
fitur yang bisa digunakan. Oke. Nah, di sini kalau teman-teman coba, ya, jadi teman-teman bisa lihat nih, dalam sejam terakhir, 6 jam terakhir, 24 jam terakhir, 7 hari terakhir, ini money flow ini kemana, ya. Di sini udah kelihatan kan tickernya di mana, ntar teman-teman bisa klik kanan dan juga copy address. Ya, tergantung dia ada di chain mana, bisa teman-teman lihat di DEX screen. Nah, perhatikan risiko market cap dan juga liquidity. Kadang market cap-nya gede, ya liquidity-nya kecil, gak ada yang bisa cash out, gak ada yang bisa jual beli barang. Oke, itulah mengapa sangat penting diperhatikan. Nah, ini saya membuat yang namanya rasio market cap versus liquidity yang tepat. Untuk low cap itu selalu 5:1. Semakin gede ya caps-nya, ya rasionya semakin gede juga, ya. Dimana 5:1 untuk 10 juta USD market cap, maksimal liquidity-nya, ya. Atau minimal liquidity yang ada harus 2 juta supaya kamu bisa cash out. Kalau dia di medium cap, ya, 100 juta, ini dia lebih mengecil lagi. Hanya butuh 10 juta. Oke. Nanti big caps, ya, kalau dia sampai 1 billion, minimal ada 50 juta USD untuk dia punya liquidity supaya teman-teman nggak kesulitan untuk cash out, ya. Jangan sampai, ya, there is no liquidity to sell. Dan kemudian juga bisa melihat, ya, seberapa banyak, ya, trader yang melakukan transaksi. Nah, volume breakout, ya, pada chart secara teknikal ini juga bisa dijadikan suatu trigger, ya, untuk melakukan pembelian. A formula winning trade in daily chart adalah ketika harga naik, volume naik, kamu lihat di DAX, oke, volumenya naik. Harganya juga mulai breakout, change of character, that's how you win. Ya, ini contohnya adalah Pipin, was a masterclass of breakout play. Ya, sama seperti yang saya bilang tadi, ini adalah pattern agent revival. Dia naik nih ya, kemudian wah turun terus nih dari 16 Desember sampai tanggal 7 ya, Januari. Oke. Kemudian chart breakout nih. Oke, dia higher low breakout, terus kemudian volumenya juga naik ya, volumenya juga naik. Di sini rumusnya harga naik, volume naik is a massive breakout and buy the breakout. Ya, sebelum terlambat di sini. Dan meskipun di sini orang bilang oke, terlambat 40 juta market cap, volumenya breakout tinggi, chartnya breakout tinggi, dia 40 juta ke 320 juta ya. Ya kurang lebih ya naik ya hampir 7x 8x. Ya, that's how you win with a big conviction play ya. Nah, ya Max juga one of them play yang mana ya dia breakout chartnya di sini dengan volumenya increasing. Higher high, higher low, volume increasing. Oh, this is a massive breakout to buy ya. Di sini kamu bisa beli 25 juta market cap sampai ke 200-an juta ya. 8x play ya, 7 guarantee ya, almost a guarantee ya di daily chart. Kemudian agent revival atau flat breakout dengan volume yang mengalami kenaikan ya 7-8x biasanya. Terus kamu bisa cek nih dengan data-data yang lain buat cross check. Wah, volumenya gede, mindshare gede. Terus Kaito-nya juga orang banyak ngomongin it's a buy on breakout vibes ya. Dan kelima ya, people be rotating into DeFi ya. Apa itu DeFi? DeFi adalah kombinasi decentralized finance plus AI. Dan ini akhir-akhir ini ya menjadi sesuatu yang berkembang dan juga trennya ini bergerak dengan sangat cepat. Yang mana ini diprakarsai oleh Griffin ya. Griffin jadi yang paling top ya untuk saat ini di DeFi. Ya, jadi ini bisa teman-teman lihat ya. DeFi and AI agent researchers ya, cuma udah buat 1 billion market cap DeFi index. Dan DeFi ya, ini sudah ya sampai ke ratusan juta market cap-nya. Nah, ini peta ekosistem DeFi dari IOSG Ventures. Ada actually ya beberapa sektor, UX friendly AI, kemudian infrastructure or platform, market analysis, kemudian ada yield optimization, ya, or investment automation. Ya, ini ada sektor-sektornya. Oke. Nah, ini ada beberapa project DeFi yang menarik untuk diperhatikan. Ya, ini dari TK Research. Ya, ya jelas ya Griffin fungsi utama ya mereka membuat automate ya social actions dengan launch token on Pump Fund,
Oke, dia execute swap actions via natural language inputs, kemudian discover tokens held by user, etc. ya. Dan kemudian ada Hey Anon juga, ya kemarin yang baru dibahas tuh Hive, Neur, ya Griff, Edstorm, dan juga Gecko AI. Ya, jadi punya fungsi masing-masing. Ya, ini data dari TK Research dan ya, let's keep on coming. Ya, nah, not financial advice dan ini adalah bagian analisa internal. Oke, bukan ajakan jual beli, bukan ajakan investasi, bukan saran jual beli, bukan saran investasi. Ya, saya melihat ya dan juga menganalisa internal, mungkin kita juga ada beberapa exposure di sini, mungkin juga tidak. Oke, tapi kita tidak terafiliasi, ya kita hanya melakukan ya, analisa internal, ya, analisa mandiri dan kita melakukan sesuatu yang mana kita publikasikan ya untuk tujuan kita pribadi. Jadi saya hanya melakukan analisa ya. Ini ada beberapa ya big caps AI token yang ada di market dan ya pertama Bitensor, oke, 3,3 billion, The Sleeping Giants, oke. Lebih dari 30% token udah keluar ya. Ini adalah Sleeping Giant. Bitcoin-nya AI ya orang bilang. Dan ya weekly chart Tao sekarang ada di area $400. Oke, dia melakukan retest di sini. Di support kuat di weekly chart ya. Ada chance dia ke 700 ya bahkan sampai ke 4 digit. Dan kedua itu adalah Virtuals protokol ya 2,8 billion ya market cap 100% token out ya nggak takut dengan potensi unlock dan ya dia pun juga revisit ya supportnya di $2 sekarang bouncing oke, lagi proses bouncing dan ya ada potensi lagi ke range high-nya lagi di $5 ya untuk virtual. Dan ketiga artificial super intelligent aliens atau FAT yang mana ini juga 3,5 billion, hampir semua token keluar ya rata-rata di 3 billion ya big caps ya AI token. Dan ini relatif lebih bullish ya di harga 1,37 sekarang ya ada chances ya dia double dan juga tes ya range high-nya ke $3 ya. Dan ini low caps recommendation sekali lagi it's just a part of internal research not financial advice. Beberapa juga kita udah share ya di teman-teman di member Akademi Kripto. Mungkin kita ada exposure, mungkin tidak ya. Beberapa wallet saya juga udah publik ya, teman-teman tahu juga. Ya, nggak ada manipulation or anything, ya, you can see dan juga ya it's only a play wallet ya. Demonstration wallet ya, lebih tepatnya. Pertama, build. Ada potensi dulu ya dia retest lagi ke 40 juta market cap. Overall ya a good pattern ya. Teman-teman pun juga bisa scale in ya, only 1% play dari 1% play bukan total keseluruhan portofolio, 1% dari portofolio AI ya. Jadi 1% dari 30% atau 1% dari 50% yang portofolio utama mau trade ke AI ya. Stop loss opsional ya, bisa on the way down kalau dia turun, multiple entry ya. Ya bisa place stop loss juga ya. Kalau dia broke higher low-nya ya, it's your preference karena ada beberapa bot yang bisa place stop loss juga ya. Kemudian realis sama a place to deploy agent yang mana dia membentuk ya a virtual play agent ya. Places di sana ya. Dia bisa drop dulu ya ke low under 20 million ya market cap ya building low higher low possible higher low lagi sebelum a possible next leg up ya. Kemudian ada R&D terminals ya, ini calls yang kita udah bahas dan udah 8x juga ya, di private community kita. Dan ya dia change of character ya, kalau kita lihat for our chartnya ya dan dia ada potensi ya retest tapi keep on making low higher low ya. Always risk only 1% in any kind of DEX play ya. Oke, ini juga DeFi ya. Edstorm ya 19 juta market cap, low caps ya, bukan micro caps tapi low caps. Dia mungkin bisa juga nih masih turun ke 8 juta ya, multiple entry. Oke. Dia kind of retesting ya, previous high, terus dia masih turun lagi ya, ada potensi dia ke low-nya
ya. Kemudian Kuan, ini unik ya. Dia punya Twitter account dan ya ini dia bisa nganalisa ya ticker-ticker kripto apapun secara teknikal. Ya, ini kalau kita garis pun di sini dia potensi continuation ya, Kuan di 12 juta market cap ya. How high he can go, ya we don't know. Oke. Ini adalah range yang bisa teman-teman perhatikan untuk Kuan. Dan kemudian CATG, oke, dia DeFi juga, AI agent platform, yang mana dia juga masih di 7 juta ya market cap-nya. Harusnya 4 hour chart-nya ya di sini dia konsolidasi ya. Oke. High-nya sempat di 40 juta. Ya ingat pattern-pattern yang saya jelaskan tadi, launching day boom 40 juta. Habis itu drop 90%, 80%. Kemudian dia the sleeping agent di sini terus kemudian naik lagi ya, sama seperti berbagai pattern yang saya jelaskan ya, tapi tetap nggak ada garansi apapun dan it's only analisa internal ya yang kita share dan not financial advice and we don't have any affiliation dengan apapun yang kita sampaikan di sini ya. Oke, keenam ya, pastikan teman-teman punya entry and exit yang precise ya. Ingat ya, misalkan di Bitensor pun ya, kamu harus selesai akumulasi di Januari misalkan. Beli Januari. Oke, Februari kalau market rally dia moonback ya kamu drop 50%-nya, jual 50%-nya. Sebelum nanti ya kamu jual di bulan-bulan selanjutnya beberapa persen sampai jual semua. Bisa juga ya kalau mau di hold ya sampai akhir cycle. Oke. Dan ketujuh ya, lakukan analisa wallet yang mendalam. Oke. Jadi hindari over domination dari satu wallet tunggal. Tandanya ya aset itu hanya dikuasai satu orang di satu wallet yang besar dan yang lainnya hanya kecil-kecil. Nanti kalau dia jual semua ini langsung mati ya. Hindari project seperti ini. Gunakan bubble map of free platform juga bisa teman-teman gunakan. Jadi teman-teman di sini copy paste kontrak address-nya, oke. Dan ini ya, ini contoh wallet distribution yang saya bilang oke ya. Gak ada yang sampai 20%, 10% di sini dari Fartcoin dan setiap wallet juga gak ada hubungan ya. Kalau dia semakin dekat ini semakin ada hubungan. Hubungan apa ya? Mereka saling kirim-kiriman. Jangan sampai ini gak sampai 20% nih walletnya. Tapi dia split 2% ke 10 wallet ya, sama aja ya. Kalau di sini teman-teman bisa melihat ya hubungan dari setiap wallet ya secara dekat. Nah ini contoh yang nggak boleh, oke? Ini contoh dari koin ya, Repy. Yang mana ya dia di sini not good ya. Dia 3%, 2%, tapi semua walletnya saling interacting. Menunjukkan apa? Ya, dia hanya dikuasai satu orang tapi dipecah ke multiple wallet. Jadi kalau kamu melihat dengan bubble map ya, distribusi yang seperti ini, just stay away ya. Ini distribusi yang bagus, contoh dari Fartcoin. Nah, kemudian ke-8 ya, multiple entry strategi ya, lebih aman ya, quotes on quotes, jangka panjang meskipun nggak ada yang aman ya. Kalau kamu over trade ya, over buy ya, teman-teman ya akan tetap rugi ya. Karena sangat sulit ya menerima entry yang sempurna di meme coins, di AI agent play. Ya, di AI coins. Ya, dia bisa kalian split ya, beli di sini, beli di sini. Oke, beli di puncak. Oke, oh no ya, turun beli, dia dead, orang bilang dead, beli ya. Mungkin sampai 10-20 kali kalau kamu punya conviction terhadap sesuatu, tahu community-nya, suka tickernya. Oke, ini mungkin gonna be the next something ya. Hingga kalian memiliki ya average entry yang bagus, oke. Dan ketika dia naik ya, kamu ini cuannya ya. Ini adalah batas antara entry ya dan juga nanti exitnya di mana ya. Nah, bahkan untuk intraday trade pun ya, multiple entry ini juga jauh lebih bijak. Nah, ini contohnya ya. 8.000 ke 271.000 ya, within one day di iOS. Dan apakah dia langsung entry tunggal? Jawabannya enggak. Dia entry 3 kali ya. Bahkan entry on the way up. Entry juga ya. Dan ya, dia juga multiple exit juga, multiple sell juga. Oke. Nah, multiple exit ya, dia beli 3 kali, ini contoh di Kuai. Apakah dia juga langsung exit sekali tunggal? Enggak. Multiple exit juga. Kenapa? Karena nobody can timing top. Dan ya, kalau kamu nggak lock in profit, ya kamu nggak bisa realize keuntungannya.
ya. Single entry dan single exit itu overexpose karena kamu pasti punya fantasi, kamu bisa ya timing the bottom dan juga timing the topnya, which is impossible. Oke. Selain AI, ya, apa aja yang berpotensi mewarnai market. Pertama kita lihatlah ya Bitcoin, ya, inflow-nya exploding di Q4 2024 kemarin, dan mana ini udah mendekati April 2024, ya. Secara flow ini udah seperti peak di Q1, ya. So we are so back. TradFi is coming. Dan ya ETF yang di hold lebih dari 1 juta, which is ya mereka udah nyangkut dengan kita, ya. TradFi udah nyangkut dengan kita, jumlah alokasi mereka udah sama dengan Sailor, dan ya mereka udah nyangkut. Dan mereka will do whatever it takes supaya mereka juga nggak rugi, ya. Dan ekosistem Solana saya masih bet yang utama dan masih sangat sulit dikalahkan, apalagi dengan kabar, ya, Solana akan kerjasama dengan US government and so on. It will only go up, ya. Dan we don't know apakah Ethereum akan bisa perform atau tidak, ya. Ekosistem meme coins ya di Solana ya ini udah maturing, ya. Secara jumlah token memang dia belum sebanyak Ethereum, tapi dia mencoba, ya, mulai sebanyak Ethereum, ya. Jadi udah mulai mendekati, ya. Dan juga application fee dari Solana ini sudah mulai mengalahkan Ethereum, ya. Udah mulai banyak builder, udah mulai banyak developer yang main di jaringan Solana. So it's kind of good thing for Solana and kind of bad thing ya untuk Ethereum. Dan ya, DEX volume Solana sekarang masih yang paling unggul so far. Kalau kita bandingin dengan Ethereum, dengan Arbitrum, dengan BSC, dengan Base and so on, ya. Itu jadi masih yang paling unggul. Oke, dan meme coins masih yang paling mendominasi di jaringan Solana, ya. Dia masih ya yang paling mendominasi ya untuk saat ini. Dan ya, sepertinya masih sulit ya menggeser ya dominasi meme coins di Solana karena ya ini lebih ya dari 4,4 juta ya token yang created in the pump fund, ya, dan it will only keep going up, ya. Jadi ini adalah wabah ya, orang bilang wabah, bahkan di beberapa negara ya pump fund ini sampai dilarang untuk launch. Oke. Dan ya, spot DEX volume Solana juga masih yang utama. Itulah mengapa ini menyambung tesis saya di awal. Fokus ya AI play di Solana, ya. Ini sampai 350 billion spot DEX volume di Solana, ya. Besar sekali. Dan bukan hanya spot ya, derivatif DEX volumes ini juga went up sharply, ya. Naik dengan sangat signifikan. Oke. Dan ya, Hyperliquid dan juga Jupiter, dua DEX exchange yang the best saat ini. Hype, Jupiter, ya, Hype, Spot dan juga Perps. Jupiter ya only Spot for now. Dan ya, they are keep on going. Oke. Dan TVL di Solana juga berkembang dengan sangat pesat. Ya, inilah mengapa masih Solana guys ya, untuk DEX yang harus kita tetap perhatikan di AI Agent Play. Dan ya secara ekosistem berkembang ya, community, DeFi, consumer, infrastructure, payments, DePIN, and so on. Ya. Dan DeSci ya ini tiba-tiba menjadi ya narasi yang mendadak hot atau decentralized science, ya. Dimana kita bisa melihat ya funding DeSci, quotes on quotes ya ini udah meledak ya di Q4 2024, ya. Dimana sektornya DeFi, okay, dengan aplikasi funding, infra, ekosistem, memes, data, research, publishing, review, hardware, semua berkembang dengan sangat signifikan, ya. Dan ya, deal secara keseluruhan secara tahun 2024 berkembang ya dengan sangat signifikan. The bull market might back ya untuk altcoin, ya. Karena kalau kita lihat juga ya top DeFi project ya ini ada beberapa: Origin Trail, VitaDAO, Research Hub, Urotlin A, Hypocrat, ya, Revamp Pitchin, Axon DAO, and so on. Ini dia terus mengalami ya perkembangan yang sangat signifikan ya dari waktu ke waktu. Jadi ini ya kita bisa melihat, oke.
Dan ya, Ethereum dan Solana ya masih tempat terbaik ya untuk DeFi, untuk DeSci ya, Decentralized Science, karena dari semua infrastruktur ya 58% DeSci ini ada di Ethereum dan juga Solana. Dan ini adalah peta ya ekosistem DeSci. Oke, ada yang funding, dia funding research and so on. Oke, publishing research and so on. Cost community, ya review research dan so on. Data, ya research and so on. Ya, kita sempat cover juga nih yes no error di dalam dan udah naik ya 7x. Oke. Nah, narasi AI sekarang pun juga sangat dekat ya. Saya tadi bahas Bitcoin kekuatannya balik, TradFi balik, Solana juga masih yang jadi utama, oke. C-nya masih akan tetap dipilih. Kemudian DeSci jadi naratif yang mendadak hot. Ya, DeSci juga dikawinkan dengan AI. Dan sekarang AI pun juga memang sangat dekat dengan Depin. Mengapa AI ini sangat dekat dengan Depin? Ini kita lihat ya, progression dari AI ini selalu beriringan. Ya, naiknya beriringan dengan Depin. Meskipun ya nggak ada yang segede AI. Ya. Depin pun masih jauh ya 2024 Q4 ini. Tapi dia juga tetap ya progressionnya naik secara respectively ya bersamaan. Dan ya peta Depin jika teman-teman tahu ada physical network, ya ada wireless network, blockchain, infrastructure. Tapi saya selalu tekenin ke teman-teman always bet on winners, always buy the winners. Mengapa? Ya karena it's already too much. Ya, dan alokasi uang nggak akan bisa maksimal kalau kamu pecah ya ke segini banyak project yang udah medium cap. Dan ada banyak juga ya, bahkan Depin pun dipecah menjadi sektor energi dan lain sebagainya. Oke. Ini pun juga sektor decentralized compute di Depin, dia untuk model training and fine tuning ya. Ada banyak sekali ya, Bitensor, Livepeer, Nosana, Render and so on, dan tetap juaranya ya Solana dan juga Ethereum. Tetap fokus di jaringan Solana. Oke, karena dia lebih retail friendly. Dan adopsi ya timeline Depin di sektor energi ini adalah sesuatu yang harus kita perhatikan karena dunia ini mulai fokus ya dan concern ke renewable energy ya. Jangan sampai kamu missing out dengan renewable energy dan ini adoption timeline sampai ke 2030. Oke. Dan memang faktanya ya, Depin ini sangat berguna karena traditional versus decentralized ini dia masih kalah jauh ya. Yang decentralized ini tetap jauh lebih murah ya karena dia memberikan lebih banyak pilihan dan juga lebih banyak opsi ya. Lalu ya, apa saja nih Depin project yang menarik untuk diperhatikan ya. Not a financial advice, just internal research. Ya, pertama, Render ya, the winner 3,9 billion 100% keluar meskipun max supply infinite ya. Karena apa? Ya, ini kita lihat weekly demand ya, Render dia retest ya di area 7 dengan cukup signifikan ya potensi ya dia test lagi ya range high-nya di 11,5 untuk make new all time high. Kemudian kedua Grass AI Depin Project 675 juta ya. Very unique concept ya dia mengumpulkan banyak sekali computing power dari mobile devices yang tidak terpakai untuk running ya. Mereka punya server ya. Dan ya, ini daily chart dari Grass ya. Dia bouncing dan ya ada potensi ke range high-nya lagi di $4 dan kalau break di atas ini dia bisa mengalami namanya price discovery. Dan setelah presentasi ini dimulai, saya hanya mau bilang ke teman-teman, nothing I say is financial advice. Ini hanyalah research internal ya, bukan ajakan atau acuan investasi atau ajakan jual beli aset kripto apapun. Saya Khalil Masada dari Akademi Kripto. Sampai berjumpa di webinar selanjutnya. Oke, ya. Wih, wih. Dari mana aja nih teman-teman nih, ya. Nah, nih. Oke, ini saya video nih. Oh, banyak sekali ya. Dari Manado.
ada dari Malang, ya. Oh, ada yang dari Jepang. Mim harus apa? Moonback kan ini maksudnya ya. Harus moonback ya. Nggak ada salahnya. Prof Max kenapa nggak diinfo di dalam? Ini yang di dalam gimana? Maunya lebih banyak ticker atau enggak? Gimana? Mau lebih banyak ticker nggak ini yang di dalam? Ya, mau cuan miliaran nggak ini, teman-teman? Banyakin ya yang di dalam ya. Banyakin. Oke, kita kasih banyak. Apa lagi nih pertanyaannya ya? Kalian kalau trade di DEX gimana? Pakai money management yang bagus atau enggak? Atau all in? Atau tim all in? Tim all in atau tim money management nih? Anjir, all in. Mantap, tim 1%. Nice, ya. Setengah all in. Nah, namanya 50% itu ya. 1 juta jadi 1 miliar, Prof. Sangat possible ya. Saya cari tikernya nanti ya. Cari dulu tikernya. Nah, mau live lagi kah ini yang di dalam? Wallet yang rekomend. Kalau di HP, di Solana ya, teman-teman bisa pakai Phantom ya atau Jupiter. Tapi saya lebih rekomend pakai Jupiter. Kenapa? Swapnya jarang sekali gagal. Dan ya beberapa token-token yang sangat ekstrim ya levelnya. Ini Jupiter masih mau nge-swap. Kalau di Phantom HP, kadang beberapa kali coba sering banget ya. Harus beberapa kali. Meskipun kalian maksimalin ya slippage-nya. Jadi still a good ya Jupiter. Hype, I think it's gonna go $100, I think ya. Oh ya, Muhammad Guess. Terima kasih. Ya, realis at least a double play ya. Akan saya share ya, lebih banyak tikernya. Jadi teman-teman yang belum member ya, silahkan kalau mau join ya member Akademi Crypto, akan kita share lebih banyak di dalam tentang play, tentang ticker, tentang research, tentang trade idea dan segala ya jenis webinar seperti ini. Jadi never miss out ya, dan sampai jumpa lagi. Recording stopped.